Hai, welcome to Artocles. Menurut Pramudia Anantatur, sangat wajar kalau orang muda tersinggung karena itu artinya waras. Hanya orang gila dan yang memiliki jiwa kriminal yang tidak mudah baper. Jadi jangan suka nyindirin orang yang gampang tersinggung ya. Kali ini saya mau ajak keluar dulu dari wilayah Asia Tenggara untuk menuju ke kota bernama Gyumri di negara Armenia. Ada seorang pemuda kelahiran tahun 99 bernama Armin Pogosyan yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ibunya sudah meninggal sejak dia masih kecil dan Armin merupakan putra kesayangan bapaknya yang bernama Artak Pogosyan. Selain karena anak paling bontot, dia laki satu-satunya. Banyak hobi dilakukan bersama, khususnya dalam bidang olahraga. Si Armin sejak kecil udah dibawa kemana-mana untuk nonton pertandingan football, bahkan dibayarin kursus futsal sampai sekolah sepak bola. Sedikit mengulik mengenai Armin yang ternyata mengidap ADHD yang berhubungan dengan perilaku agresif dan juga suka hilang fokus dalam berpikir. Ada yang bilang ini mirip dengan autis padahal mah berbeda, tapi sama-sama terjadi gangguan pada perkembangan otak dan mudah tantrum. Makanya harus mendapat perhatian khusus. Namun menginjak usia 16 tahun, Armin nampaknya lebih tenang dan tidak mudah marah pada siapapun yang mengganggu. Makanya kemudian dimasukkan di SMA umum dan sanggup berperilaku kalem serta menangkap mata pelajaran dengan baik. Pada tahun 2017, Armin lulus SMA namun gagal ketika ikut dalam ujian masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di ibu kota Yerevan. Dia pun berencana untuk kuliah di kampus swasta aja di daerah Gyumri. Padahal di tahun yang sama ternyata sang ayah sedang berencana menikah dengan teman satu kantornya di perusahaan jasa transportasi bernama Zaira Zinmak yang statusnya adalah janda anak satu. Zaira merupakan pribadi yang belak-belakan dan gak pernah segan untuk menyuarakan apa isi hatinya. Cocok dengan Pak Artak yang rada pendiam tapi suka ngegigitin keset. Sebenarnya anak Zaira nggak setuju jika ibunya harus menikah lagi, sementara pihak dari Pak Artak pada ngasih restu karena udah lama menduda kasihan kalau pisangnya nggak pernah dipakai. Pernikahan secara sederhana dilaksanakan pada bulan September 2017 saat usia Pak Artak 50 dan istrinya 48. Setelah itu Zaira tinggal bertiga dengan suaminya dan Armin. Disinilah wanita tersebut semakin dekat pada putra tirinya dan mengajarkan berbagai hal demi perkembangan otaknya. Pada pertengahan tahun 2018, Armin berhasil lolos masuk ke kampus Sirak Mikhail Nalbadian dan menjadi mahasiswa baru kebanggaan keluarga. Selain itu, dia juga masih aktif menjadi pemain sepak bola untuk liga kecil wilayah Gyumri. Sebuah tour family gathering di bulan Juni 2019 menjadi tamparan keras keluarga tersebut di saat Artak dan Zaira mengalami kecelakaan bus bersama rekanan lain di kota Vardenis. Ada 7 orang yang meninggal, termasuk Pak Artak di saat usianya menginjak 52 tahun. Sementara Ibu Zaira sempat dirawat selama 2 bulan di Rumah Sakit Murasan Yerevan, kemudian minta dipindah ke Genrikh Yunregian kota Gyumri supaya bisa dekat dengan anak tirinya, karena Armin kan sendiri dan jiwanya sangat terguncang karena kepergian bapaknya. Usianya kala itu sudah 20, tapi kehilangan Pak Artak bikin dia suka meraung seperti anak kecil, bahkan memutuskan untuk berhenti kuliah. 5 bulan setelah kecelakaan itu bahkan kondisi Bu Zaira semakin memburuk, di mana kakinya sulit untuk digerakkan. Dia susah berdiri apalagi berjalan, mulai menggunakan kursi roda, terkadang tongkat sejak akhir bulan November 2019 sampai tidak bisa kerja cari duit lagi. Ya emang sih dapat dana pensiun dari perusahaan atas hal yang menimpa dia dan suaminya, tapi jumlahnya tidak banyak. Untung 2 kakak Armin yang ada di luar kota masih ngebantu bulanan dari para suami mereka supaya adiknya tersebut dapat bertahan hidup sambil menjaga mama tirinya yang sudah tidak bisa kemana-mana lagi.
Sudah dibilang hubungan antara Armin dan Zaira udah seperti anak dan ibu kandung yang saling melindungi. Beberapa kali kakak-kakaknya datang juga cukup rukun dan nganter makanan serta menitipkan uang buat mereka. Semakin hari tubuh Zaira semakin lemas, tapi dia nggak mau menyerah karena takut putra tirinya kesepian nanti di rumah. Bukannya bilang apa ya kan? Meski kedua kakak kandung Armin sering mampir dan transfer uang, namun para suami mereka, dua orang abang iparnya tuh nggak mau Armin muncul di rumah mereka masing-masing karena dianggap penyakitan, takut mengganggu anak-anaknya. Padahal masih Armin gak terlalu agresif kok meski mengidap ADHD, sayang sama anak kecil dan gak rusuh, buktinya bisa menjaga sang ibu dengan baik. Anehnya justru putri sematawayang Zaira yang bernama Leva Davidova usia 28 tahun jarang mengunjungi ibunya dengan alasan jauh jaraknya. Padahal jarak Yerevan ke Gyumri cuma 2 jam naik mobil, tapi emang gak pernah diniatin. Transfer uang pun gak pernah karena emang pelit. Leva sudah punya 1 putri dan suaminya bekerja sebagai tentara yang sedang bertugas di negara Azerbaijan. Sejak bulan Desember 2019, ternyata Armin mulai merasa nyaman saat tidur di samping ibunya dengan alasan kamarnya lebih dingin sekarang. Dia bahkan hobi menonton film dewasa, baik dari TV atau handphone yang bikin resah Zaira. Entah mengapa perempuan itu ngerasa ketakutan jika nanti si Armin ngegerayangin secara kasar atau bisa aja menyakiti. Makanya saat putra tirinya mulai berani megang sana-sini, langsung ditepis yang menimbulkan emosi berat. Beberapa kali Armin mencoba menyakiti dirinya sendiri sembari teriak-teriak gak jelas, sampai pernah ya membenturkan kepala ke tembok karena ditolak grepe-grepe. Zaira kasihan tapi takut, makanya saat putranya itu mencoba lagi besokannya megang-megang bagian paha sampai ke dada, langsung diperingatkan, kamu boleh lakukan sesuai dengan apa yang ditonton, tapi harus pelan-pelan ya karena ibu kan lagi sakit. Armin pun mengangguk lalu meneguk kesucian mama tirinya tersebut. Hal ini dilakukan kembali saat si Armin sedang naik nafsu, namun dengan cara yang sangat lembut supaya Zaira tidak merasa tersakiti. Kita lompat ke awal April 2021 di saat pandemi sudah berjalan hampir setahun. Salah satu kakak Armin datang ke rumahnya sambil ngamuk, lalu berusaha mengusir Zaira dari sana karena suami kakaknya kena PHK, keuangannya sangat seret. Dia maksa untuk menjual rumah supaya hasilnya bisa dibagi untuk modal usaha kecil-kecilan. Terjadi keributan karena emang dulu bapak mereka kan gak pernah bikin surat wasiat apa-apa. Lawong kecelakaan itu kan mendadak. Gimana si Armin bisa ngebela ibunya karena bela diri sendiri aja cukup sulit. Sempat konflik panjang bersama kakak yang satunya lagi, hingga berhasil juga rumah itu terjual dan hasilnya pun dibagi 3 orang. Zaira tidak mendapat sepeser pun, ya maklumlah pandemi. Beruntung pihak perusahaan lamanya merekomendasi sebuah apartemen unit kecil yang kelasnya itu mirip banget rumah susun, tentu aja disewa. Tapi perusahaannya ngebantu pembayaran penuh sewanya sampai 24 bulan ke depan. Makanya resmi pindahlah Zaira bersama Armin ke situ sejak hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Kebiasaan Armin ini entah dari mana datangnya, suka banget nonton tayangan dewasa yang bikin Zaira makin ketakutan. Setelah pindah tinggal pun masih begitu juga, bahkan sekarang semakin parah. Selain itu, Armin suka ngamuk dan teriak-teriak gak jelas karena belum bisa terima kenyataan sudah diusir dari rumah bapaknya. Banyak kenangan dari sang ayah yang bikin nostalgia di sana terasa kental. Bahkan menurutnya kalau tidur di rumah lama, sering ketemu sama Pak Artak baik dalam mimpi ataupun ketemu langsung saat di dapur yang gelap. Cuma dia ada yang ngerti itu beneran atau enggak. Yang jadi permasalahan sekarang, Armin sering tantrum tanpa alasan dan beberapa kali membakar uang kertas yang diberikan kakaknya sebagai jatah dari penjualan rumah kemarin. Zaira beberapa kali merangkak di lantai coba melarang putra tirinya tersebut jangan digituin duitnya karena mereka sekarang kan udah miskin. Uang pensiunan masih ada tapi harus dihemat sedemikian rupa. Malah kalau dilarang, Armin jadi suka ngamuk, nendang meja, ngelempar kursi sampai mengunyah beling. Zaira khawatir, makanya berpikir untuk kembali ngebawa anaknya ke dokter karena pasti ada hubungannya dengan ADHD yang diidap. Tapi bingung karena mereka pun udah gak punya mobil dan saudara pada susah kalau disuruh datang buat ngebantu. Khususnya keadaan sekarang juga masih lockdown di mana-mana.
Kekasaran ini juga yang diterima oleh Zaira saat putranya itu minta dilayani di atas ranjang. Kalau dulu masih bisa dibilangin harus lembut-lembut, sekarang mah wah beringas banget, bikin ngeri. Kadang mamanya digendong ke atas buffet TV, kadang di kolong meja makan mereka begituan, sampai ke dalam bak mandi. Zaira kesakitan dan suka berteriak tapi nggak pernah dipedulikan sama Armin. Mana itu rumah susun juga penghuninya dikit, jadi tetangga yang kanan dan kiri pada kosong. Ada sih di seberang dan di lantai atas yang kayaknya nggak bisa denger teriakan dia. Lagian agak dilema kalau ada yang nolong, mukul, atau memenjarakan si Armin, kan kasihan juga. Dia tuh nggak jahat, cuma perlu dibimbing dan diarahkan sedikit. Dia mau kau mengerti, dan kalau hatinya sedang sendu, suka menangis lalu meminta maaf. Nah, sekarang bingung juga mau ngambil tindakan apa, karena kalau di siang hari justru Armin rajin keliling jalan kaki jauh-jauh untuk membelikan makan. Dia juga suka memperbaiki kursi roda mamanya yang danga-danga. Kemarin listriknya trum diurus sama dia langsung bagus. Lah terus gimana seandainya anaknya tersebut nggak ada di rumah? 5 bulanan tinggal di sana bikin Zaira tiba pada titik menyerah karena perlakuan Armin yang menurutnya tidak bisa ditolerir lagi. Akhir bulan November 2021, dihubungilah putrinya yang bernama Leva tadi sambil nangis-nangis dan menceritakan perbuatan Armin selama ini terhadap dia. 2 minggu setelah itu, yakni pada Kamis sore tanggal 16 Desember 2021, Leva mendatangi kediaman ibunya dan langsung marah pada Armin yang tidak mengaku telah berbuat tercela terhadap sang mama selama 2 tahun terakhir. Leva sempat menanyai Zaira apakah siap untuk bikin laporan ke polisi. Awalnya ragu-ragu dijawab, sampai kemudian Leva nangis dan janji akan menampung sang ibu di rumahnya daripada harus begini keadaannya. Armin langsung panik mendengar obrolan kedua wanita tersebut, lalu mengambil pemukul baseball dan dihantamkan ke kepala Leva sampai perempuan itu tidak sadarkan diri. Zaira menangis lalu berteriak keras, tapi putranya nggak peduli, kemudian mengunci pintu depan, menyeret dan membawa tubuh Leva yang pingsan ke dalam kamar, lalu mengikat tangan serta kakinya dengan tali sepatu. 9 jam kemudian menjelang pukul 3 dini hari, jadi udah masuk ke Jumat tanggal 17 Desember 2021, Armin tertidur capek dan ibu Zaira berusaha ngebuka ikatan pada kaki serta tangan sang putri, lalu menyuruhnya untuk pergi segera dari sana. Sayangnya si Armin malah terbangun dan sempat mengejar Leva sampai perempuan itu pun lompat bersembunyi ke kamar mandi lalu menutup pintunya. Si pemuda tiba-tiba berteriak dan menangis sementara Zaira mencoba menenangkan, bahkan mengajak untuk berdoa, tapi malah si Armin berlari ke dapur mengambil pisau lalu memukul-mukul pintu kamar mandi sampai rusak. Tiba-tiba pintu itu pun dibuka dan Leva muncul sembari mengarahkan sebuah senjata api ke wajah Armin. Langsung dia lepaskan peluru sebanyak 3 kali sampai pemuda tersebut tumbang dan kehilangan nyawa di usia yang ke-22 tahun. Setelahnya baru Leva dan Zaira menelepon pihak kepolisian untuk datang. Dengan derayan air mata, Bu Zaira sempat berkeluh lidah selama 24 jam karena bingung mau memulai cerita dari mana. Dulu setelah pulang dari rumah sakit dan niat tinggal berdua dengan putra tirinya, ternyata Armin punya kebiasaan nonton aneh-aneh sampai membuatnya sebagai pelampiasan. Awalnya kasihan, makanya diizinkan dengan janji akan melakukannya secara lembut. Ternyata makin hari fantasinya makin liar yang bikin Ibu Zaira kesakitan. Lawang pernah diajak main di atas lemari sampai mama tirinya jatuh dan bibirnya luka parah. Ada-ada aja emang si Armin. Belum lagi cara kasarnya sampai ngegigit bagian dada Zaira padahal udah nangis-nangis. Mau ngadu sama tetangga atau saudara juga susah karena emang si Armin keluarga satu-satunya yang peduli ngurusin dia. Ditahan-tahanin malah ngelunjak dan makin beringas sampai Zaira ketakutan. Dia juga menyesalkan ya perbuatan kedua kakaknya Armin yang dari dulu nggak peduli. Pas kena pandemi baru pada heboh minta dijual rumah, padahal adiknya butuh pengobatan pasca kepergian bapak mereka. Setelah pindah ke rumah susun, justru kondisi kejiwaan Armin makin berantakan. Moodnya turun naik, pikirannya sering kacau. Pagi, siang, dan sore berhati lembut. Kalau malam kasar dan suka teriak-teriak sampai nendang-nendangin tembok.
Menurut pengacara Karin Amir Bekian, Ibu Zaira tidak tahan lagi dengan perlakuan Armin yang menyakiti fisiknya dan juga melakukan tercela dengan memaksa. Awalnya sempat kasihan sama putranya, namun belakangan malah kasihan sama diri sendiri. Ini tuh seakan-akan cuma nunggu waktu Armin benar-benar lepas kontrol untuk menghabisi nyawa sang ibu. Maka dari itu nangis dan memohon pada putrinya untuk menolong. Hal ini langsung bikin Leva tersentuh dan wajib menyelamatkan sang mama. Dia pun izin pada suaminya yang masih bertugas di Azerbaijan, lalu menitipkan putri kecilnya pada mertua dan menyetir sendirian menuju tempat Zaira. Leva emang sengaja ngebawa senpi milik suaminya yang tentara karena sang ibu udah cerita betapa mengerikannya Armin jika sedang mengamuk. Niat Leva ya buat jaga-jaga aja sih, ternyata kepake juga. Awalnya waktu mereka berdebat kan mendadak diserang sama Armin sampai pingsan lalu diikat. Dia coba kabur, malah hampir dihantam lagi. Untung berhasil ngumpet ke kamar mandi dan sempat membawa tas tangannya yang berisikan senjata. Pintu digobrak-gabrik yang bikin situasi makin mencekam. Leva pun membuka kuncinya dan mengarahkan senjata sembari melepas peluru. Cuma itu satu-satunya jalan karena emosi Armin nampak sudah tidak terbendung. Kayak serigala yang mau menghajar dan makan mangsanya. Seandainya tidak begitu, dia yakin gak akan bisa kabur membawa sang ibu yang kakinya aja gak bisa berdiri. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Provinsi Sirak, Armenia memutuskan bahwa Leva Davidova bersalah atas penyerangan untuk membela diri sendiri dan juga ibunya. Wanita yang saat sidang berusia 29 tahun tersebut pun menerima hukuman 12 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 5 tahun penjara. Sementara Bu Zaira kemudian bergabung dengan keluarga besannya di kota Yerevan dalam kondisi yang masih tidak bisa berjalan. Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju dengan pendapat saya bahwa seharusnya si Leva tidak mendapat hukuman apa-apa karena Armin yang emang sulit dikontrol dan bisa aja membahayakan nyawa siapapun termasuk Leva ataupun ibunya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.